Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji kembali tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada episode kali ini kita akan sama-sama berselancar memperdalam tafsir surat An-Naba ayat 37 sampai 40. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabbis samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahumar rahman, dan Tuhan di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi, yang maha pengasih. La yamlikuna minhu khitaba, yang dimana mereka tidak akan mampu untuk berbicara kepadanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, hari ketika ruh-ruh dan para malaikat berdiri bersaf. La yatakallamuna, mereka tidak mampu bercakap-cakap. Illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba, kecuali siapa yang Allah izinkan wa qala shawaba, dan dia berkata dengan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang dimana pasti akan terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka barang siapa yang hendak menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzarnakum, sesungguhnya kami akan memperingatkan kepada kalian adzaban qariba, sebuah siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u, hari di mana seseorang melihat ma qaddamat yada, apa yang diperbuat oleh tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang-orang kafir berkata pada hari itu, ya laitani, alangkah indahnya aku ini, kuntu turaba, jika menjadi sebongkah tanah. Mari kita simak penafsiran dari Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa jalalihi. Allah Ta'ala di sini mengabarkan keagungannya, kemahakuasaannya, wa annahu rabbus samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma. Allah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam,
apa yang ada di bumi dan di antara keduanya. Wa annahu ar-rahmanu alladzi syamilat rahmatuhu kulla syai'in, yang dimana Allah ini maha pengasih yang rahmatnya itu mencakup segala sesuatu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, la yamlikuna minhu khitaba, la yamlikuna, mereka tidak mempunyai sebuah kuasa untuk berkata-kata kepadanya. Ai la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi, yakni tidak ada seorang pun yang mampu untuk memulai percakapan dengannya, illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, faman dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni, maka siapa yang dapat memberikan sebuah pertolongan di sisi Allah, illa biidzni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidzni, pada hari yang pasti akan datang, sesungguhnya seseorang tidak akan mampu berkata-kata kecuali dengan izinnya. Wa qauluhu, dan firman Allah selanjutnya. Nah, dalam firman yang sebelumnya Allah menegaskan bahwa seorang manusia tidak akan mampu bercakap-cakap kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk memulai pembicaraan, karena saking pada hari itu, saking menakutkannya pada hari tersebut, sehingga semua kekuasaan, semua kehendak manusia harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamun, pada hari di mana ruh-ruh itu berdiri dengan para malaikat dan membuat saf-saf. La yatakallamun, mereka tidak berkata-kata. Ikhtalafal mufassiruna fil muradi bi ruhi hahuna, para mufasir berselisih pendapat tentang maksud dari ruh ini. Ma huwa, apa yang dimaksud dengan ruh-ruh ini? Nah, maka ada beberapa pendapat. Ahaduha, diantaranya adalah menurut Imam Aufi, Ibnu Abbas, annahum arwahu bani Adam. Ya. Jadi menurut Imam Aufi dan Ibnu Abbas, sesungguhnya yang dimaksud dengan kata ruh dalam ayat tersebut adalah ruh-ruhnya dari keturunan atau manusia, keturunan anak Adam. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan ruh-ruh dari ayat tersebut adalah hum banu Adam, ya. Itu adalah, mereka adalah anak cucu Adam. Qalahu, nah, mengatakan demikian yaitu Imam Hasan, Qatadah, dan Qatadah dari apa yang Ibnu Abbasnya, hadza mimma kana Ibnu Abbas yaktumuhu, menurut Imam Qatadah bahwa hal inilah yang dirahasiakan oleh Ibnu Abbas. Jadi pendapat pertama, yang dimaksud dengan ruh di sini adalah ruhnya Bani Adam. Pendapat yang kedua, itu hakikatnya adalah manusia seutuhnya, gitu, bukan ruhnya saja tapi manusia seutuhnya, semuanya berkumpul pada saat itu dengan para malaikat membuat saf-saf. Nah, terus Imam Qatadah mengatakan bahwa inilah yang sesuatu yang dirahasiakan oleh Ibnu Abbas, ya. Pendapat yang ketiga, annahum khalqu min khalqillahi. Nah, pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan ruh di sini adalah makhluk di antara makhluk Allah, tapi ala suwari bani Adam, dalam bentuk manusia, dalam bentuk seperti keturunan Adam. Tetapi makhluk ini makhluk yang seperti manusia, tetapi walaisu bil malaikati wala bi basyarin, tetapi makhluk ini bukan malaikat, bukan manusia, jadi spesies yang baru. Jadi malaikat dengan makhluk yang baru ini, menurut pendapat yang ketiga, mereka berdiri dan membuat saf-saf. Nah, itu pendapat yang ketiga.
Wahum yakuluna wa yashrabuna. Tapi makhluk yang berbeda dengan malaikat, dengan manusia ini juga mereka sama, tetap makan, tetap minum. Nah, Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Abu Sholeh, Al-A'mas. Nah, itulah pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Sholeh, dan Al-A'mas, pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat yang dimaksud dengan arwahu di sini dalam ayat tersebut, ya, ini adalah pendapat Imam Sya'di, Sa'id Ibnu Jubair, Ad-Dhahhak. Nah, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yauma yaqumur ruhu di sini adalah malaikat Jibril, ya. Kenapa? Apa landasannya? Wa yastashidu li hadzal qauli, dan mereka membuat argumen, ya, berlandaskan dalil bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin, nah, ala qalbika litakuna minal mundzirin, maka turunlah ruhul amin, ruh yang terpercaya. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Jibril alaihissalam, yaitu datang turun kepadamu, ya, dengan membawa Al-Quran ala qalbika, kepada hatimu, litakuna, agar kamu minal mungdirina, termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Selanjutnya, Muqatil Ibnu Hayyan, ruh di sini adalah asyraful malaikati, yaitu malaikat yang paling mulia. Jadi istilahnya itu ketua gengnya dari malaikat gitu, dedengkotnya. Wa aqrabu ila rabbi, yaitu yang malaikat yang paling mulia, yang paling agung, istilah yang paling excellent di antara malaikat yang lain, dan lebih dekat kepada Allah azza wa jalla, wa sahibul wahyi, dan yang senantiasa menurunkan wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Nah, pendapat yang kelima ini adalah pendapat Ibnu Zaid, yaitu mengatakan ruh di sini adalah Al-Qur'an, katanya. Landasannya adalah firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami mewahyukan kepada kalian ruhan min amrina. Jadi yang dimaksud dengan ruhan di sini adalah Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam ini adalah pendapatnya Ali ibnu Abi Thalhah, mengatakan bahwa ruh di sini adalah annahu malakun minal malaikati. Sesungguhnya roh di sini adalah para malaikat di antara malaikat Allah, biqadri jami'il makhluqati, yang dimana malaikat ini seukuran, ya, dengan seluruh makhluk-makhluk Allah, berarti dalam postur yang besar gitu. Jadi malaikat yang istilahnya itu yang secara fisiknya itu biqadri jamil makhluqati, ya, seukuran makhluk di antara makhluk Allah, jadi kumpulan makhluk-makhluk Allah, jadi lebih besar dari segi fisiknya. Nah, selanjutnya dari Ibnu Abbas mengatakan, yauma yakumur ruh, kata Ibnu Abbas, huwa malakun min a'dhamil malaikati khalqan. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, yauma yakumur ruh, ini adalah malaikat, di mana yang malaikat ini lebih besar badannya gitu. Jadi paling besar secara fisiknya, secara posturnya di antara malaikat-malaikat yang lain gitu. Nah, waqala Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir mengatakan, ya, beliau mendapatkan penjelasan dari Muhammad Ibnu Khalfil al-Asqalani, dari Ar-Rawadu Ibnu Zarrah, Abi Hamzata, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Nah, yaitu mengatakan ruh di sini adalah fis sama'i rabi'ah, yaitu ruh yang ada di langit yang keempat. Ya huwa a'dhamu minas samawati wal jibali wa minal malaika, yang dimana secara posturnya lebih besar daripada 7 langit, dan lebih besar dari gunung-gunung dan dari malaikat-malaikat yang lain, jadi lebih besar sekali.
Terus kebiasaan dari malaikat ini menurut pendapat Ibnu Jarir yang dinukil dari Ibnu Mas'ud, jadi malaikat yang posturnya besar ini yusabbihu kullu yaumin isna asyara alfi tasbihatin, yani senantiasa bertasbih ya, setiap hari itu isna asyara alfi tasbihatin ya, sekitar 12.000 tasbih. Nah, yang uniknya di sini, yakhluqullahu min kulli tasbihatin. Jadi Allah menciptakan dari setiap satu tasbih itu malaikat minal malaikati, dari para malaikat, yaji'u yaumal qiyamati saffan wahdahu, yang dimana malaikat yang spesial ini, yang posturnya besar ini, senantiasa bertasbih setiap harinya sekitar 12.000 tasbih, 12.000 penyucian, kalau istilah senantiasa berzikir kepada Allah dengan menyucikannya. Dan dalam satu kali tasbih ya, Allah menciptakan ya malaikat yang akan datang pada hari kiamat itu, yang membuat sop tersendiri. Wahada qaulu gharibun jiddan. Akan tetapi pendapat-pendapat yang mengatakan yauma yakumur ruh ini adalah ruh-ruhnya malaikat yang memiliki postur yang besar, yang lebih besar dari langit, gunung dan malaikat yang lain. Ternyata ini adalah wahada qaulu ghoribu jiddan, ini pendapatnya gharib gitu, asing gitu. Wa qad qala Tabrani. Nah, At-Tabrani mengatakan ya, beliau mendapatkan penjelasan dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Arsi al-Misri dari penjelasan Wahbullah ibnu Rizki Abu Hurairah. Nah, mengatakan kepada kami ya, Bisru ibnu Bakar dan Al-Auza'i, Abdullah ibnu Abbas. Nah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna lillahi malakan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Laukila lahu, jikalau diperintahkan kepadanya, iltakim as-samawati as-sab', telanlah 7 langit tersebut, wal ardina, dan bumi-bumi itu, bilaqmatin wahidatin ya, dengan satu telan, langsung sekaligus ditelan langit dan bumi tersebut, la fa'ala, maka sungguh dia akan melakukannya. Tasbihuhu, dan tasbihnya itu malaikat tersebut adalah subhanaka haitsu kunta. Wahada hadithun gharibun. Nah, ini juga hadisnya gharib, katanya gharib jiddan, sama dengan yang tadi. Wa fi raf'ihi, adapun dari segi kemarfuan dari kabar tersebut, dari hadis tersebut, nadharun, perlu diteliti kembali menurut Ibnu Katsir. Wa qad yakunu mauqupan, dan barangkali hadis tersebut juga mauquf ala Ibnu Abbas, sampai kepada Ibnu Abbas saja gitu, tidak sampai kepada Nabi. Jadi mauquf itu hadis yang sampai kepada sahabat. Nah, jadi nggak sampai kepada Nabi. Ini analisa dari Ibnu Katsir. Nah, wa yakunu mimma talaqahu min israiliyatina, bisa jadi cerita tersebut adalah dari apa-apa yang Ibnu Abbas ya talaqahu, menerimanya, min israiliyatin, dari kisah-kisah Israiliyatnya. Wallahu a'lam. Wa tawaqqafa Ibnu Jarir falam yaqta biwahidin min hadhil aqwali kulliha, dan Ibnu Jarir itu tawakuf, jadi tidak memutuskan ya pendapat mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat tadi. Wa asbahu, dan yang mendekati kebenaran menurut Ibnu Katsir, wallahu a'lam, annahum banu Adam, yang dimaksud dengan ruh di sana adalah ruhnya Bani Adam, yang dimana pada hari itu ya
Bani Adam, manusia-manusia akan berdiri dengan para malaikat dan membuat saf-saf yang rapi, dan mereka tidak mampu berkata-kata kecuali dengan instruksi atau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, illa man adina lahu rahman, kecuali siapa yang Allah izinkan kepadanya. Ke qaulihi, ya, semakna dengan ayat tersebut adalah ayat yang lain, yauma yati la takallamu nafsun illa bi'izni, di mana pada hari itu manusia tidak mampu bercakap-cakap, ya, berkata-kata kecuali dengan izinnya. Wa kama sabata fi sahihi, sebagaimana, ya, yang disebutkan dalam hadis sahih, wala yatakallamu yauma idin illa rusulu, yang dimana tidak ada yang berkata-kata pada hari itu kecuali para rasul. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qala shawaba, dan dia berkata dengan perkataan yang benar, ay haqqan, adalah sebuah perkataan yang benar, wa minal haqqi, dan dari perkataan yang mengandung kebenaran yang nyata adalah la ilaha illallah. Kama qala Abu Shaleh, sebagaimana perkataan Abu Shaleh, Ikrimah, dan istilahnya itu adalah perkataan Abu Shaleh dan Ikrimah. Selanjutnya wa qaulu ta'ala, dzalika yaumul haq, itulah hari yang nyata, hari yang hak, maksudnya adalah ai kainun la mahallah, yakni yang pasti akan terjadi, la mahallatan, pasti akan terjadi. Faman syaa takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa saja yang berkehendak untuk menempuh jalan kepada Allah sebagai tempat kembalinya, yakni maksudnya adalah yaumal qiyamati lita akudi wuku'ihi sara qariban. Ai marji'an wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhajan yamurru bihi alai. Jadi barang siapa yang berkehendak untuk menempuh jalan kepada Allah sebagai tujuan hidupnya, sebagai tempat kembalinya, marji'an, tempat berpulang, wa tariqan, sebuah jalan, yahtadi ilaihi, ya, yang mendapatkan, yang menjadikan petunjuk untuk sampai kepada Allah, ya, jalan menuju Allah, wa manhajan, dan manhaj, ya, jalan kehidupan, ya, murru bihi, yang dia berjalan di atas manhaj tersebut, alaihi, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami akan memberikan peringatan kepada kalian, ya, sebuah azab yang, adzaban qariban, sebuah azab yang dekat, yakni yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, ya, lita aqudi wuku'ihi sara qariban. Jadi kami memberikan peringatan kepada kalian dengan peringatan yang dekat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peringatan yang dekat itu? Maksudnya adalah hari kiamat, yang dimana hari kiamat itu, ya, sudah jelas pasti akan terjadi. Maka sesuatu yang jelas akan terjadi itu pasti akan terasa begitu dekat, gitu. Li'anna kulla, karena segala sesuatu ma huwa atin, maka karena segala sesuatu yang dia pasti terjadi, ya pasti akan terjadi dengan adab yang dekat. Jadi diperkuat dengan ayat yang lain, ketika hari kiamat terjadi, maka manusia mengatakan, sesungguhnya, ya, kami berada di alam kubur ini seperti hanya siang dan sore saja. Nah, ini menandakan bahwa ketika mereka melihat kedahsyatan hari kiamat, mereka merasakan hidup dunia itu begitu
ya karena sudah berlalu seperti begitu sebentar, ya begitu dekat. Demikian juga ketika mereka di alam kubur seperti di pagi atau sore hari. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ya hari di mana seseorang akan melihat apa yang mereka kerjakan. Yu'radu alaihi jami'ul a'malihi, akan ditampakkan kepadanya seluruh amal-amalnya, khairuha wa syarruha, baik ya amalan-amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang jelek, qadimuha wa hadithuha, ya baik yang dahulu banget mereka kerjakan ataupun yang baru-baru mereka kerjakan, semua ditampakkan dari awal sampai akhir. Kakaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa wajadu ma'amilu, ya mereka mendapati apa yang mereka perbuat itu hadiron, benar-benar terlihat jelas, nampak, ya. Wa kakaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, yunabbaul insanu yauma idim bima qaddama wa akhar. Nah, selaras dengan ayat tersebut, ya ada firman Allah yang lain yang menegaskan ya makna yang sama. Pada hari itu diberikan kabar kepada manusia tentang apa-apa yang mereka kerjakan dan apa-apa yang mereka lalaikan dari perintah Allah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir berkata, ya laitani, alangkah, istilahnya tuh orang-orang kafir berhayal, andaikan aku ini seonggok tanah. Maksudnya apa sih dari firman Allah ini? Nah, di sini dijelaskan, yawadul kafiru yaumaidin annahu kana fi darid dunya turaban. Jadi orang-orang kafir ini mempunyai sebuah keinginan, ya sebuah keinginan, andaikan saja ketika di alam dunia itu, ya mereka itu adalah sebongkah tanah, hanya tanah saja, walam yakun huliq, dan mereka tidak diciptakan, walam khurijo ilal wujud, dan mereka tidak diproduksi, tidak diciptakan sebagai manusia. Nah, mereka ingin menjadi tanah saja, gitu. Nah, wadzalika hina ayana adzaballahi. Nah, harapan ini, angan-angan dari orang kafir ini adalah lahir, timbul ketika mereka melihat azab Allah. Wa nadhara ila a'malihi fasida, dan melihat amalan-amalannya, melihat kehidupannya penuh dengan amalan-amalan yang rusak, ya. Amalan-amalan yang batil. Qad sutirat alaihi biaidil malaikati safaratil kiramil barara, yang dimana amalan-amalan rusaknya, amalan-amalan batilnya, amalan-amalan jahatnya dicatat, ya atasnya dengan tangan para malaikat, dengan tangan para malaikat, ya yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruknya, dicatat semua. Jadi harapan orang-orang kafir itu, alangkah indahnya andaikan saja aku menjadi sebongkah tanah pada hari di mana aku hidup di dunia ini. Harapan ini timbul ketika melihat azab Allah yang sungguh luar biasa menakutkannya. Kenapa ingin menjadi tanah? Karena kalau mereka jadi tanah, ya mereka pasti akan terbebas dari siksa Allah. Mereka tidak akan merasakan kepedihan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembangkangan yang mereka lakukan, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan, karena kehidupannya tidak diisi dengan ketaatan, tetapi diisi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maka mereka mendapatkan sebuah siksaan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerikan di hari kiamat. Nah,
Selanjutnya wakila, dan ada yang berpendapat innama yawaddu dzalika hina yahkumullahu baina hayawanati allati kanat fid dunya. Nah, ada yang berpendapat bahwa ucapan dari orang kafir ini, harapan dari orang kafir ini untuk ingin menjadi tanah, ya, itu ketika melihat Allah memberikan sebuah keadilan, memberikan hukuman antara hewan-hewan di dunia, ya. Fayafsilu bainaha bihukmihil 'adlil ladzi la yajuru, yang dimana Allah memberikan sebuah putusan di antara hewan-hewan tersebut dengan hukumnya yang adil dan tidak zalim. Hatta innahu la yaktasu lisyatil jammai min qarnai, yang dimana Allah akan mengkisos, Allah akan menerapkan balasan dari lisyatil jammai, yaitu domba yang tidak bertanduk. Istilahnya ada peristiwa kalau di alam liar itu kan istilahnya ada domba yang diseruduk oleh makhluk yang lain, atau yang punya tanduk nyeruduk hewan yang nggak punya tanduk. Istilahnya itu perbuatan-perbuatan yang memiliki sifat menyakiti makhluk yang lain. Allah akan kisos hal tersebut, Allah akan balas pada hari itu. Fa'idha farogo min hukmi bainaha, maka ketika selesai, ya, ketika selesai dari pengadilan tersebut di antara hewan-hewan tersebut, qalalaha, setelah selesai urusannya, sudah keadilan sudah ditegakkan, maka Allah berkata kepada hewan-hewan tersebut, kuni turaba, jadilah kalian itu tanah. Udah selesai gitu. Fatasiru turaba, maka hewan-hewan tersebut pun langsung menjadi tanah. Fa'idza dzalika, maka ketika melihat itu, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah indahnya, ya, seandainya aku ini menjadi tanah. Jadi selesai perkara kalau udah menjadi tanah kan tidak akan merasakan, tidak melalui sebuah proses siksa atau proses azab Allah yang pedih. Udah selesai, nggak merasakan apapun gitu. Ai kuntu hayawanan fa'urji'u ila turabi. Jadi sebuah harapan, andaikan saja aku ini adalah sebongkah tanah. Maksudnya istilahnya itu alangkah indahnya seandainya aku ini hewan terus diadili gitu di hari kiamat. Fa'urji'a ila turab, setelah selesai keadilannya udah menjadi tanah, selesai gitu. Wa qad warada ma'na hadza fi hadisi suril masyhur, dan semakna, dan ada hadis yang semakna dengan keterangan ini, ya, yaitu hadis tentang sangkakala al-masyhur yang sudah masyhur. Jadi makna yang serupa dengan keterangan ini ada dalam hadis tentang sangkakala gitu. Wa waroda fihi atharun ani Abi Hurairah, dan disebutkan juga hal tersebut dari hadis Abi Hurairah, wa Abdullah ibnu Umar, dan yang lainnya. Oke, alhamdulillah sahabat, telah selesai tafsir surat An-Naba. Insyaallah kita lanjutkan ke tafsir surat An-Nazi'at. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.